Posisi sekarang atau ada di basement 2 Pondok Indah RSPI Rumah Sakit. Masih tetap di sini ya, ngantar ibu bos ke rumah sakit karena omah atau mertuanya sedang sakit. Oke, teman-teman yang sangat berbahagia di sana. Kali ini Pak Koslet biasa tidak akan bercerita tentang apa ya. Yang jelas ini ada di basement B2, lantai B2 di parkiran. Ya, ngomong-ngomong, ngiming-ngiming, yang jelas tidak ada yang kuceritakan dan tidak ada yang kubutuhkan karena memang keadaannya sepi. Kenapa guys, teman-teman, saya memvideokan di tempat-tempat sepi? Karena memang kalau di tempat-tempat terbuka, kalau kita nggak ada izin, orang banyak yang nggak terima dimasukin video atau dimasukin ke YouTube. Oke, kali ini kita berbicara tentang sedikit-sedikit ya ketenangan di dalam jiwa. Masalahnya kita ini perlu ketenangan jiwa itu dengan mensyukur dan ikhlas atas karunia yang Allah berikan. Walau kita di dalam kantong kering, kempes, nggak ada uang yang untuk dibeli, ya kita masih bisa makan bawa dari rumah walaupun nggak jajan atau nggak ngopi, nggak ngerokok. Yang penting kita saat ini masih bisa bersyukur dan bertahan hidup untuk hidup selanjutnya. Kali ini teman-temanku yang sangat berbahagia dimanapun berada, ya Pak Koslet membuat bukan konten ini namanya, yang di dalam ya cerita-cerita aja dah. Inilah kehidupan orang-orang yang memang sudah ya begitulah, cukup mobil-mobil massal karena memang dia dasarnya sudah mencukupi, tidak pernah ada kelaparan. Ya kalau seperti kakek Koslet ini guys, selain tidak mencukupi kebutuhan banyak, ya begitulah kadang-kadang ya, kebanyakan kempesnya guys. Tapi alhamdulillah cukup dengan menelan ludah. Insya Allah Kak Koslet berusaha untuk tegar dalam menghadapi cobaan, dikarenakan memang himpitan ekonomi ini semenjak dulu sampai sekarang masih belum ada perubahan. Jumlah ya yang dijumlah ya tetap cep aja tidak mencukupi, karena memang dasarnya dengkul, modal dengkul dan kuli serabutan. Sekarang peningkatan menjadi driver, supir, tetap aja juga yang namanya kebutuhan tetap masih kurang baik. Oke guys, teman-teman yang saya muliakan dimanapun berada, kita ini paling benci kalau orang, saya kalau baca, lihat-lihat di medsos berbagai macam orang berusaha untuk mencari sesuatu atau mencari sensasi, konten-konten yang banyak. Kadang-kadang mereka isinya tidak sesuai juga dengan apa yang di dalam isi video itu, ya tidak masalah. Yang jelas yang penting kontennya itu berbau-bau untuk bisa orang melihatnya. Tapi di sini saya tidak membicarakan masalah konten untuk isi dan videonya. Yang jelas orang minat mau melihat itu kalau kita pinter dan yakin berusaha, ya siapa tahu gitu, namanya juga rezeki Allah yang mengatur. Cuman kalau saya baca-baca, kalau sekali ada agak kekesalannya, maka saya lihat video-video orang lain ya gitu-gitu aja, tentang cerita, tentang kekerasan, tentang sebagainya macam. Ya mungkin bagi orang untuk cari hiburan ada manfaat atau bagaimana, kurang tahu tuh masalahnya. Yang jelas kita ini adalah selalu berusaha menjadi manusia yang terbaik di hadapan keluarga. Ya di hadapan Allah kita harus berbuat amal yang baik kalau memang itu terima dengan lapang dan ikhlas. Kali ini teman-teman saya berbicara tentang memang
kadang-kadang kita sebel ya, kayaknya melihat muak mereka orang-orang mencari ya yang jelas-jelas ini memang kebanyakan isi perut. Kadang isi perut agama juga dijual, norma-norma agama iman berbagai macam dijual belikan demi untuk sebuah ketenaran, kemasyhuran, keterkenalan apapun bentuknya, mau sifat perempuan menjadi laki, mau laki menjadi perempuan banyak, atau jadi ustadz juga banyak, mau tipu-tipu, mau ngomong sembarangan, segala macam aliran, segala macam biar terkenal termasyhur gitu, menyalahi kodrat aturan yang didatangkan Rasulullah selalu disalahkannya karena ingin ya cari sensasi atau keterkenalan. Sekalipun itu mengerti hukum, tetap hukum dijual belikan atau dipermainkan oleh mereka. Karena itulah guys, teman-teman yang saya muliakan, kita ini realita aja karena manusia hidup dengan realita dan ikhlas menjalaninya, mensyukurinya. Semoga Allah dan kalian semuanya mendapatkan ridhonya dengan ketenangan jiwa, hati yang tenang, selalu ikhlas menerima atas kehendaknya. Tapi kita jangan memaksakan kehendak, menghalalkan segala cara dengan apapun bentuknya, yaitu ya seperti di medsos ustadz dandanannya berbagai macam, tapi omongannya tidak dijaga atau alias ngawur tanpa dengan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Rasulullah. Kali ini berbagai macam orang pengen mencari ketenaran dan kemasyhuran, semacam udah mulainya tertangkap yang akan menjadikan perusak negara Republik Indonesia, tertangkap dengan ketidakjujurannya, bahwa sekalipun orang yang tidak jujur dan tidak baik hanya kerja dengan menjadi penjilat atau jadi bandit-bandit atau menjadi kadrun-kadrun yang ingin merusak dan tidak ingin damai Indonesia, maka semuanya juga akan hancur dan lembur, akan tertindas oleh kelakuannya sendiri dengan apa mereka yang perbuat, dan dikalahkannya dengan orang-orang yang jujur dan selalu ikhlas menjalankan hidupnya hanya semata-mata karena Allah. Saya dipilih menjadi presiden, saya dipilih menjadi menteri, saya dipilih menjadi anggota DPR, atau saya dipilih menjadi RT dari bawahannya hanya semata-mata karena Allah. Toh di dalam hatinya murni ikhlas menjalankan perintah-perintah amanah itu, tanpa kenal lelah, tanpa kenal pamrih, tanpa karena arah-arah pengusung atau partainya, maka insya Allah dia akan memenangkan suatu pertandingan semacam itu. Tetapi kalau mereka ini hanya mencari muka, cari sensasi, menyalah-nyalahkan orang lain, memfitnah orang lain dengan segala macam berakal-akalan untuk supaya dia menjadi rakyat pro dia, dengan akal-akalannya tipu muslihat, dengan akal liciknya, dengan apa kata-kata retorika kata-kata, mereka tak akan pernah menang dikalahkan dengan hati seseorang yang mempunyai hatinya ikhlas, jujur lillahi ta'ala. Cara memimpin ke negara ini dicontohkan dengan jiwa bercampur baur di masyarakat, atau meladeni masyarakat, melayani masyarakat, menyeimbangkan masyarakat, didengar hati nurani masyarakat, dan tumpuannya hatinya hanya kepada Allah. Allah yang akan membolak-balikan mata seseorang, Allah akan membalikkan mata masyarakat, dan Allah akan memberikannya mana yang baik dan mana yang salah. Justru Allah akan memilih di dalam tekad dan hatinya kepada orang-orang yang jujur dan selalu ikhlas dalam bekerja tanpa pamrih untuk melaksanakan tugas amanah dari Allah. Tetapi orang-orang yang selamanya selalu dengki, iri kepada orang lain, tidak mau orang lain maju, tidak orang mau menjadi presiden, selalu diobok-oboki, selalu dipecundangi, dan selalu mengobrol, mengkambing hitamkan orang lain, semuanya itu akan gagal. Mereka tidak akan menerima, tetapi mereka akan menerima kembaliannya dengan apa yang mereka perbuat. Azab-azab mereka tetap generasi ke generasi akan ditumpahkan kepada orang-orang yang tidak jujur. Selama ini orang yang tidak jujur tidak akan pernah mengendap di muka bumi ini, tetap akan hancur lebur dimakan
waktu lekang karena tak panas, dan waktu karena tidak panjang. Berbagai macam apapun, semuanya itu yang dilakukan orang-orang jahat akan menimpa kepada dirinya, selalu dikalahkan dengan hancur. Itu udah dicontohkan oleh para nabi dengan musuh-musuh nabi, puru-puru dengan melawan orang-orang yang selalu berbuat batil, tetap akan tenggelam mereka itu. Hanya mereka itu sepintas diberikan kemenangan, tapi besok-besoknya akan hancur lagi. Contoh orang-orang yang mendobrak atas nama agama juga banyak. Semakin lama semakin di sini ditangkap-tangkapnya orang-orang yang memang di dalam hatinya ingin tidak mau tenang negara Republik Indonesia ini, untuk menghancurkan dan niat untuk mempropagandakan atau niat dengan memfitnah-fitnah orang lain, menghasad dengki. Niatnya itulah semuanya tidak akan ada manfaat dan tidak akan gunanya bagi orang-orang yang jahat. Tetapi orang-orang yang selalu benar di dalam hidupnya, selalu merelakan dirinya berkorban demi untuk Allah, mereka akan dikenang selama akhir hayat hidupnya dengan masa kejujuran dan keadilannya di dalam negeri ini, di dalam dunia ini, di bidang manapun. Tetap bertekad dengan kebaikan, mereka akan selalu harum dengan nama-nama kebaikannya. Tetapi orang yang berjahat, tetap semuanya akan tenggelam dan hancur di kenang waktu. Sekalipun mati pun tidak akan pernah ada yang mendoakannya. Tetapi orang yang baik tetap harum namanya sampai generasi ke generasi dengan perbuatan amal yang baik-baik. Oke guys, terima kasih. Ini kata-kata Kakek Koslet yang suka ngelamun di basement ini ya. Beginilah ceritanya. Kakek Oslet selalu duduk-duduk sendiri, selalu ya mengharap sesuatu yang tidak jelas ya, mengharapkan memang ingin sesuatu yang lebih gampang. Tetapi ya semacam inilah guys nih Kakek Oslet ya. Sekarang ada di depan muka Anda kalian semuanya. Ini Kakek Oslet yang suka ngomong ngawur kemana-mana yang gak jelas, pengen mengharapkan sesuatu tapi belum bisa. Ya memang semuanya itu belum bisa, tapi ya tetap berharap Kakek Oslet ingin punya sesuatu modal yang membanggakan untuk keluarga, karena orang tua saya udah meninggal semuanya, udah almarhum, jadi tidak ada apa-apa siapa-siapa, dan saya ini hanya di sini merantau di Tangerang ini hanya sendiri, ngontrak sendiri sama nenek dan anak-anak di kampung, karena kalau di kota memang tidak mampu untuk menyekolahkannya. Terima kasih guys, Kakek Koslet driver bos.